Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, baik dari DPDS. Terima kasih Pak Yoyo sudah berkenan untuk hadir juga pada siang hari ini dan tim dari DPDS yang terlibat juga tadi juga ada sempat namanya siapa tadi Mbak Mas Oki ya, Mas Oki ya. Terus dari tim DPSI ada Mbak Sakinah dan Mas Hamdan ATT, lalu dari teman-teman DPEA ada Bang Ipul, Mas Haris, Mbak Vicensia, Mbak Lili, Mas apa lagi ya? Mohon maaf ini kalau ada yang kelewat, Mas Haris ya. Terus dari DPLK ada Mbak Karin, nanti semoga Mas Ginandar juga bisa join. Terus tapi ada Mas Ramdan juga, alhamdulillah. Dari teman-teman pengembang, saya itu kalau teman-teman pengembang itu ingatnya Tia, cuma waktu considering UET itu nggak ada yang pakai rok, jadi saya agak pangling gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi untuk siang hari ini izin kami dari DPD selaku SKPA ingin memfinalisasi terkait dengan pelaksanaan UET aplikasi IDEPku Mobile, di mana untuk proses UET-nya ini memang cukup panjang dan melebihi dari rencana semula, dan nantinya mungkin salah satu hal yang akan ditindaklanjuti oleh teman-teman DPDS dari kami adalah penyampaian revisi T01 kepada DPA dan DPSI ya. Mungkin itu dari saya. Minta tolong Mas I untuk disampaikan materinya Mas I. Ya, baik. Terima kasih Pak Ruli dan mohon izin Pak Yoyo juga di sini sudah hadir ya, Bapak Ibu. Mohon izin mungkin menyampaikan beberapa materi terkait dengan closing meeting pelaksanaan User Acceptance Test atau UAT aplikasi Depo Mobile. Agenda untuk siang hari ini, next Mbak Atika. Yang pertama nanti disampaikan terkait dengan latar belakang, kemudian cakupan, tentu tadi yang disampaikan juga di awal terkait dengan perubahan T01, lalu juga ada timeline penyelesaian pengembangan, serta laporan log temuan UAT yang telah kita bersama selesaikan gitu ya. Dan diakhiri dengan nanti diskusi beberapa hal dan beberapa poin gitu ya Bapak Ibu. Next, untuk latar belakang, bagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pengembangan PKSI Depo Mobile ini memang diantaranya bagian dari sasaran strategis Destination Statement OJK tahun 2022-2027, khususnya untuk stream S2 peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan. Berikutnya bahwa pengembangan PKSI ini juga bagian dari arah pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau APSLIK 2021-2025. Tentu ini juga bagian dari rancang bangun Sistem Informasi OJK tahun 2023-2027, dan tentu ini kami juga menindaklanjuti nota Dinas Kepala Departemen Pengembangan Aplikasi nomor 280 tanggal 5 Mei 2025 perihal kesiapan aplikasi di mobil dalam rangka User Acceptance Test. Berikutnya terkait dengan cakupan pengembangan PKSI aplikasi Depo Mobile, ini ada dua hal ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama dari aplikasi Depo Mobile itu sendiri, yaitu yang didapat install di smartphone, baik itu operating system Android maupun juga iOS. Lalu yang berikutnya juga ada pengembangan di sisi web IDEPU-nya gitu ya. Ini terkait dengan konfigurasi dan parameterize yang bagian support untuk aplikasi Depo Mobile. Next, untuk timeline. Nah, seperti juga disampaikan di awal bahwa memang pengembangan PKSI ini sendiri khususnya untuk pelaksanaan UAT ada sedikit perubahan jadwal yang telah ditentukan di awal, di mana yang sebelumnya ditargetkan selesai di Mei 2025. Namun demikian setelah kita sepakati bersama bahwa pelaksanaan pengujian UAT ini dilakukan
April sampai dengan akhir Juni 2025. Adapun untuk deployment ditargetkan kalau dari T01 yang telah disepakati bersama itu di bulan Juli, kemudian live production. Nah, ini juga memang nanti akan didiskusikan juga bersama apakah nanti di antara Agustus dan September atau misalkan nanti ada arahan lain. Tapi di revisi timeline, mohon izin mungkin ini juga sekaligus konfirmasi atau informasi juga ke rekan-rekan DPA dan DPSI bahwa nanti revisi timeline dari T01 yang akan kami sampaikan ke DPSI dan DPA itu adalah seperti yang tertera pada layar sisi kanan gitu ya. Terkait dengan pengujian dari April sampai Juni, deployment Juli, lalu live production Agustus 2025. Berikutnya, untuk usulan timeline atau informasi timeline pengembangan aplikasi Depomobil sendiri, kita saat ini berada di poin 6, yaitu closing meeting UAT dan pembahasan rencana implementasi. Memang untuk rencana implementasi ini masih tentatif, masih dalam tahap pembahasan ini juga ya, di internal maupun di sisi pimpinan. Namun demikian, dari sisi administrasi, terkait dengan penyampaian dokumen F44, T44, dan T51 dari DPDS ke DPA dan DPSI, kami targetkan di tanggal 23 Juni 2025. Untuk proses-proses lainnya, seperti juga disampaikan di layar bahwa rencana full implementation atau misalkan launching ditargetkan sampai dengan saat ini masih tentatif di bulan September 2025. Next. Nah, izin Bapak Ibu terkait dengan finalisasi laporan log temuan untuk aplikasi Depomobil ini, alhamdulillah dari total temuan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua, terhitung sampai dengan tanggal kemarin ya, semalam 19 Juni 2025 pukul 20 itu terdata ada di angka 153 dengan masing-masing kategori. Kosmetik ada 26, minor ada 57, mayor ada 22, fatal ada 4, usulan ada 44, jadi sehingga totalnya ada 153. Khususnya untuk log temuan ini, kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang telah berkontribusi cukup baik dan memang dari awal sampai akhir luar biasa perjuangan mengikuti proses UAT, juga dari rekan-rekan pengembang dan tentu support dari rekan-rekan DPA dan DPSI untuk menyelesaikan seluruh log temuan UAT aplikasi di Depomobil ini. Baik, berikutnya ke poin-poin diskusi Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa bahas bersama di siang hari ini. Tadi yang disampaikan poin pertama terkait dengan finalisasi log temuan, seperti juga disampaikan di sebelumnya gitu ya, bahwa ada 153 log temuan. Namun demikian memang saat ini ada beberapa yang masih disempurnakan juga, baik dari sisi penyempurnaan maupun dari sisi persiapan aplikasinya gitu ya, baik dari sisi mobile maupun dari sisi web. Kemudian yang berikutnya nomor 2 ada konfirmasi inisiasi. Oh iya, ini mungkin Mbak Atika, punten, ini di versi yang sebelumnya ya, sebentar. Tapi nggak apa-apa. Ini mohon izin Pak Ruli dan Bapak Ibu, ini ada sedikit ini. Jadi kami juga sebetulnya di poin ini juga akan didiskusikan terkait dengan rencana inisiasi data ya. Inisiasi data production di aplikasi Depomobil. Kemudian juga rencana pengembangan penguatan fitur aplikasi khususnya yang tindak lanjut daripada HLM itu sendiri. Namun demikian memang hasil koordinasi kami di sisi teknis Pak Ruli, Pak Yoyo, dan Bapak Ibu, memang ini nanti insya Allah akan dikerjakan setelah closing di UAT ini gitu ya. Dan poin 4, ini penyampaian terkait dokumen F44, T44, dan T51 kepada DPA, insya Allah akan kami sampaikan di hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Kemudian juga barangkali nanti ada diskusi terkait dengan rencana implementasi, deployment, dan launching aplikasi Depomobil. Dan terakhir, hal-hal lain yang terkait dengan closing meeting dan rencana implementasi PKSI Depomobil. Mungkin demikian Pak Ruli dan Bapak Ibu, mohon izin mungkin untuk poin-poin diskusinya, atau saya kembalikan dulu ke Pak Ruli, barangkali ada hal yang mau disampaikan terlebih dahulu. Pak Ruli, mohon izin. Baik, terima kasih Mas II atas penyampaian materinya. Ya, tadi
sempat ada diskusi juga, sepertinya mungkin ada beberapa yang belum mengetahui bahwa memang untuk aplikasi IDEP Mobile ini yang sudah dilakukan UAT sampai dengan hari ini, alhamdulillah ini semuanya sudah dilengkapi dengan fitur OCR, liveness, termasuk juga face recognition yang terhubung dengan pihak Dukcapil gitu ya. Nah, mungkin nantinya kalau memang dari Bapak Ibu yang melakukan UAT itu mungkin menemukan eh, ada yang kurang sesuai gitu ya, mungkin nanti bisa disampaikan aja. Tapi sementara karena aplikasi SIM matanya nanti ini juga akan ditutup sesuai dengan masa penggunaan, nanti mungkin bisa tolong disampaikan ke kami, ke DPDS atau ke Mas II gitu ya, sehingga nanti kalau memang itu sifatnya adalah memang penting dan bukan usulan ya, itu mungkin nanti bisa segera di follow up juga oleh rekan-rekan dari pengembang. Kami terus terang untuk aplikasi IDEP Mobile ini sudah menjadi perhatian khusus karena itu tadi dampak yang ditimbulkan itu sangat luar biasa. Baik kalau misalkan aplikasinya ini sukses juga dampaknya luar biasa, apalagi kalau tidak sukses juga sangat luar biasa nanti dampaknya. Jadi kita mencoba untuk mitigasi risiko seawal mungkin, terutama kalau bisa sebelum nanti launching internal gitu ya. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya, Mas II dan Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Ruli ya. Mohon izin Pak Ruli, mungkin kita coba bahas satu persatu di poin diskusi ya Pak Ruli. Ya, baik, mungkin dari sisi finalisasi log temuan, barangkali dari rekan-rekan pengembang DPA dan mungkin rekan dari Pak Dino dan tim ya, barangkali terkait dengan update finalisasi log temuan ini, ada hal yang mau disampaikan terlebih dahulu. Kami undang dari rekan-rekan DPA dan Pak Dino tim ya. Silakan. Ya, makasih Mas II. Em, sebenarnya dari pihak pengembang, kalau dari tim kami Mas II, sifatnya eh, akan tetap open gitu untuk semua temuan-temuan dan enhancement yang diperlukan sama dari pihak user OJK, sehingga feel free apapun nanti maksudnya apapun yang sepertinya ikut bisa mensukseskan aplikasi ini, kita akan selalu terbuka untuk usulan Pak Ruli gitu, karena kita juga cukup aware juga nih dengan apa uh, krusialnya aplikasi service ini gitu. Jadi semoga bisa mensupport dengan sebaik mungkin gitu Pak Ruli dan semuanya. Terima kasih Pak Dino atas supportnya. Makasih banyak. Ya, siap. Terima kasih juga Pak Dino ya dan tim ya. Ini terus terang nih pengalaman pribadi, saya juga izin kemarin beberapa hari menemani tim juga di Wisma Mulia. Luar biasa Pak, Mas Firman dan tim, Mas Rijal, Mas siapa namanya, Mas Johan, itu banyak bantu kita Pak. Luar biasa nih support tim teman-temannya. Mas Haris Iya, juga dan tim DPA juga luar biasa nih Pak Dino. iya, makasih Mas I. Cuma saya minta maaf karena nggak bisa menemani onsite kemarin Mas, karena Iya, nggak apa-apa ada yang Mas. nggak bisa terhindari. Siap, nggak apa-apa Pak Dino. Ya, kami terus berkoordinasi juga. Betul tadi disampaikan Pak Ruli bahwa ini sudah menjadi perhatian pimpinan ya, bahkan sampai ke Pak Ketua dan DK lainnya gitu ya. Mudah-mudahan nih perjuangan teman-teman juga apa namanya memberikan dampak yang positif buat OJK gitu ya, dan dilancarkan nanti semua apa namanya target dan eh, programnya di OJK. Ya, mungkin dari rekan-rekan DPA, silakan dari Mas Haris, Mbak Lili, atau Mbak Vincent. Mas Akbar di sini juga sudah hadir ya, Mas Akbar. Kemudian ada rekan lainnya. Iya, izin masih. Ya, silakan Mas Haris. Ya, Pak Ruli, Pak Yoyo, Bapak Ibu semua, Pak Dino. Pak Epul izin, Pak. Mungkin terkait dengan
log temuan ini ya Mas. Iya, sebenarnya kita juga kemarin sempat diskusi juga ya terkait ini ya. Mungkin tadi me- apa namanya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dino tadi ya, bahwa dari Pak Dino, tim Pak Dino itu secara prinsip siap mendukung gitu ya Mas Ii terkait dengan apa namanya dalam hal terdapat apa namanya perbaikan atau temuan-temuan terkait dengan aplikasi yang sudah kita kita kembangkan dan kita tes sampai dengan closing UAT ini gitu ya. Nah, mungkin eh terkait itu kan sebenarnya kalau dari log yang si mata itu kan sudah apa namanya sudah banyak sebenarnya usulan-usulan juga yang sudah di apa namanya di provide gitu ya oleh Pak Dino dan tim gitu untuk bisa dikerjakan, walaupun itu sifatnya usulan yang artinya sebenarnya di luar dari lingkup user requirement gitu Mas. Nah, mungkin nanti apa namanya ya, walaupun tadi Pak Dino membuka diri gitu ya untuk temuan-temuan yang apa namanya untuk apa namanya temuan lah ya istilahnya untuk ke depannya bila bila ada ditemukan kemudian setelah ini. Tapi mungkin kalau boleh titip Mas Ii, kita mungkin sama-sama apa ya mungkin berkomitmen bahwa eh, secara umum, secara garis besar itu aplikasi Deku Mobile yang udah kita kembangkan sampai dengan dan diuji sampai dengan UIT ini ya bentuknya seperti ini gitu. Jadi tidak ada apa namanya perubahan yang cukup major terhadap lingkup aplikasi atau misalkan flow aplikasinya gitu. Harapannya seperti itu Mas, agar kita apa namanya pengujian-pengujian yang telah kita lakukan, apa desain yang udah kita sepakati itu kita tidak apa namanya ada rombakan-rombakan yang signifikan gitu. Khawatirnya kalau misalkan ada perubahan yang major dan kita tidak dalam kondisi fokus untuk bisa melakukan pengujian ulang, khawatirnya ada sesuatu yang miss lagi dan itu malah bisa jadi apa namanya bumerang untuk kita gitu ya. Kita udah nguji sedemikian rupa, ternyata satu dan lain hal ada sesuatu yang major yang harus dirubah, tapi kita aja nggak fokus untuk bisa melakukan pengujian, bisa jadi itu malah jadi bumerang, aplikasinya malah jadi error dan lain sebagainya. Mungkin kita sama-sama jaga aja sih Mas Ii bahwa aplikasinya secara umum bentukannya seperti ini, sesuai dengan yang udah dikembangkan dan diujikan sampai dengan di apa namanya di akhir tahap UAT ini. Mungkin itu terkait dengan log temuan ya masih dari saya. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Haris ya untuk menyampaikan concern-nya. Kami kira juga sependapat Mas Haris bahwa untuk apa namanya untuk beberapa temuan berikutnya mungkin walaupun misalkan dari rekan-rekan DPA dan pengembang sangat support untuk menyempurnakan aplikasi, namun kami sepakat bahwa tetap pada koridor yang sesuai dengan user utama yang telah kami sampaikan gitu ya. Bahwa betul fitur-fitur utama itu sudah tegaskan di userek gitu ya. Namun demikian mungkin kalau bahasa saya izin boleh pinjam bahasanya Mas Haris, mungkin attention to detailnya ini yang mungkin sedikit-sedikit yang mendekati minor gitu ya, bahkan mendekati ke kosmetik gitu, kayak semacam alignmentnya, kemudian titik koma. Nah ini mungkin kalau kita berkaca dan benchmark dari rekan dari Badiri dari BCA kemarin sampai dengan typo teks gitu ya, itu juga bagian dari apa namanya copywriter, itu yang kami harapkan juga dari mungkin rekan-rekan OJK lainnya barangkali lebih teliti gitu. Nah mungkin dari kami ada sedikit terlewat, tapi dari beberapa rekan bisa menemukan. Nah untungnya hal tersebut itu masih bisa di level kita gitu. Nah ini yang kami harapkan juga tetap bahwa selama masih ada ruang untuk menyempurnakan, tapi tetap tadi yang disampaikan Mas Haris itu kami juga sangat setuju. Tentu ini kami juga masih berharap demikian ya Mas Haris. Artinya ini hal-hal yang sedikit apa namanya minor dan mendekati kosmetik mungkin yang dimaksud tadi ya. Nah mudah-mudahan dalam konteks terkait dengan ringkasan IDEP-nya gitu ya, kemudian apa namanya data-data terkait PDF IDEP-nya
itu yang sajian utama, menu utamanya gitu dari aplikasi itu tetap pada performance dan informasi yang seharusnya gitu ya disampaikan nanti ke pengguna. Mungkin demikian Mas Haris, terima kasih Mas Haris penyampaian konsep. Ya, dari rekan-rekan lain mungkin dari rekan-rekan DPSI barangkali ada yang mau menyampaikan. Di sini telah hadir juga, selamat siang Mas Agam, ya, Mas Hamdan, Mbak Sakina. Barangkali ada hal yang mau disampaikan terkait dengan beberapa log temuan atau misalkan poin 1 ya terkait finalisasi. Ya, terima kasih Mas Ii. Kalau Ya. dari kami sih, apabila memang log temuan ini masih ingin digunakan, maksudnya memang UIT-nya belum mau ditutup pertanggal hari ini, monggo masih bisa digunakan gitu sih Pak Ii. Tapi kalau memang ternyata mau seperti yang tadi disampaikan, bahwa kalau ada temuan-temuan lagi disampaikan secara informal gitu ya, tidak dari log temuan, kami pun mengikuti sesuai dengan apa yang ada di finalnya DPDS, itu sih Pak I. Jadi kalau memang masih mau digunakan setelah tanggal 20, monggo saja gitu sih Pak. Terima Baik, kasih. baik, terima kasih Mbak Sakina. Oh iya, jadi keingetan ya. Memang ini juga apa namanya? Karena sesuai dengan poin 4 kami juga harus menyampaikan dokumen administrasi ya. Tentu kami juga harus support rekan-rekan secara tata kelola juga gitu, rekan-rekan DPA dan DPSI gitu ya. Kalau boleh usul kami informal saja ya. Kalau misalkan perlu catatan, hanya nanti kami sediakan di catatan G Drive aja gitu ya, Mas Haris, Mbak Sakinah. Jadi mohon izin kalau untuk temuan di log temuan di Simata, kalau boleh kita kunci aja sampai dengan hari ini gitu. Namun demikian tetap terbuka bagi ruang untuk diskusi dan penyampaian masukan-masukannya. Mungkin nanti kami coba akomodir di G Drive aja gitu ya, Mbak Sakina, Mas Haris ya, supaya kami bisa tetap fokus di kerapihan dan support untuk tata kelola di dokumen F44, M44 dan Telemen satunya ya. Siap, siap masih siap dukung. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sakinah ya. Baik, dari Bapak Ibu yang lain mungkin silakan dari rekan-rekan DPLK atau dari tim Pak Dino juga silakan barangkali ada hal yang mau disampaikan terkait poin 1. Atau dari rekan-rekan DPDS lainnya. Udah sih, Om. Nah, mungkin Ya. log temuan kan udah selesai semua kan ya. Kalau dari sisi rekapitulasi saya perhatikan udah selesai semua kan ya. Siap, Pak. Sudah, Pak. Hmm. Ya, baik. Mungkin izin Bapak Ibu ke poin berikutnya ya, konfirmasi terkait dengan inisiasi data production. Nah, ini sebetulnya mohon izin mungkin ini relate nanti dengan pembahasan juga terkait rencana implementasi, deployment dan go live-nya di aplikasi gitu ya. Namun demikian karena ini ada di poin diskusi, mohon izin mungkin barangkali ada hal yang bisa diupdate ke kami dari rekan-rekan DPSI maupun di rekan-rekan DPA dan rekan-rekan pengembang gitu ya, terkait kapan dan bagaimana mekanisme dan apa yang bisa kami bantu terkait dengan inisiasi data production khusus untuk aplikasi DEP. Ini mungkin saya cobain dulu ya, masih ya. Iya, silakan Pak Ibu. Kalau tidak salah kan minggu depan itu teman-teman DPSI dan DPA akan melakukan konfigurasi untuk environment production server IDEPku ya di RC Surabaya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau secara secara implisit gitu ya, environment production untuk IDEPku Mobile itu kan sebetulnya data yang terdapat pada database inquiry Slick saat ini begitu ya. Dan kita sebenarnya sudah menyiapkan instance database dan infrastrukturnya itu ya khusus untuk IDEPku Mobile ya, database mobile gitu ya. Dan itu nanti isinya adalah sebetulnya kopi keseluruhan data dari inquiry itu ya, inquiry ke IDEPku Mobile gitu. Nah ini kalau saya melihat sih durasi teman-teman melakukan konfigurasinya yang cukup panjang ya minggu depan itu, ya mungkin salah satu di antaranya adalah untuk menyiapkan inisiasi data di production ini gitu ya. Nah, mungkin nanti teman-teman yang
apa ya yang akan mengikuti kegiatan ini mungkin boleh ini ya boleh mengkonfirmasi gitu ya. Tapi kelihatannya sih itu mungkin akan dilakukan di minggu depan gitu ya. Sekalian untuk keseluruhan server untuk environment aplikasinya juga akan dilakukan konfigurasi di minggu depan itu gitu. Nah, tapi apa namanya terkait idemku ini memang cukup mendapat perhatian juga ya, terutama dari pimpinan kami ya, dari ADK kami gitu ya. Sebetulnya rencananya di Senin minggu depan ini kami akan melakukan apa namanya presentasi lah. Ini teman-teman DPDS kalau nggak salah diundang juga ya, untuk kita sama-sama menjelaskan apa itu aplikasi Idemku Mobile ya, karena memang banyak concern di dalamnya gitu ya. Jadi kita di satu sisi memang ini suatu kebanggaan kita punya aplikasi mobile gitu, tapi di sisi lain kan banyak hal-hal yang apa namanya rasa-rasanya perlu kita eh, perhatikan gitu ya. Jadi kalau kita tujuannya eh, ingin punya pride aplikasi mobile, tapi kalau kita salah kelola, malah nih nanti mungkin yang terkena adalah reputasi OJK gitu ya, karena sangat gampang sekali gitu ya netizen untuk apa namanya menjelekkan suatu aplikasi mobile gitu ya. Kemudian juga yang aksesnya kan banyak gitu ya. Nah itu juga concern-concern terkait penyiapan apa aplikasi pelayanannya seperti apa, kemudian infrastrukturnya seperti apa itu sangat banyak juga ini yang harus kita perhatikan gitu ya. Belum lagi security-nya gitu ya. Nah itu rencananya sebetulnya memang eh, kita akan melakukan update dulu ke Pak Waka gitu ya. Tapi eh, Pak Waka ternyata di hari Senin itu ada agenda lain gitu ya, dinas ke tempat lain sehingga kegiatan itu belum bisa kita lakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita update ke ADK-nya belum gitu ya, ini walaupun kita di atas kertas sudah punya apa namanya tahapan-tahapan persiapan gitu, ini rasa-rasanya sih final blessing-nya tetap harus dari Pak Waka gitu ya. Apakah betul yang sudah kita rencanakan tadi misalnya September itu kita melakukan apa namanya launching itu benar-benar akan kita laksanakan, atau jangan-jangan mungkin ada sesuatu yang perlu diperhatikan dulu gitu ya, mungkin bisa jadi mundur juga gitu ya. Nah itu juga apa subject to be discussed juga gitu, walaupun kita di level teknis ya sampai mungkin sampai kepala satgas sudah sepakat gitu ya, tapi kan ujung-ujungnya kita juga harus harus lapor juga ke ADK terkait ya. Dalam hal ini kalau kami di DPA dan DPSI ya ke Pak Waka gitu ya. Kemarin itu sebelum kita melakukan apa namanya melakukan update langsung gitu ya. Ini rasa-rasanya tone-nya itu kelihatannya belum sepakat gitu ya. Kelihatannya gitu. Ini supaya manage ekspektasi ya Pak Ruli, Pak Mas Iya gitu ya. Jadi makanya kan diminta untuk dipresentasikan dulu gitu ya. Mungkin Anda banyak concern di apa namanya di kepalanya Pak Waka gitu ya. Apa yang sudah kita siapkan gitu ya untuk menghandle seluruh concern tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ujung-ujungnya ternyata memang harus ada apa sesuatu yang disiapkan dulu ya mungkin yang agenda di sini juga mungkin nanti kita akan perlu koordinasi lagi gitu ya Mas Iya. Tapi so far ya kelihatannya kalau persiapan di sisi teknis sih kelihatannya mungkin bisa jadi akan dilakukan di minggu depan sih gitu ya. Mungkin itu pendapat dari saya Mas Duli. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Epul. Noted Pak, itu apa namanya betul juga kami sangat ini juga apa namanya concern juga gitu ya. Mudah-mudahan nanti dari hasil hasil diskusi dan mungkin apa namanya arahan dari Pak Waka itu win-win solution gitu ya buat kita semua. Ya, noted Pak Ipul, sekali lagi terima kasih Pak Ipul update-nya ke kami ya. Baik, dari rekan-rekan lainnya mungkin ada hal yang mau disampaikan terkait dengan poin nomor 2 dari rekan-rekan di PSI barangkali. Baik, kalau belum ada, izin kami lanjutkan ke poin berikutnya terkait dengan, nah ini sebetulnya ini ya, jadi tadi udah sempat juga kita singgung gitu ya, nomor 3 ini sebetulnya masih part of tadi yang disampaikan di poin 1 gitu ya, bahwa ini karena bagian dari tindak lanjut HLM juga yang sudah kita sepakati bersama,
Mungkin nanti dari rekan-rekan Mas Haris dan tim, kemudian dari Pak Dino dan tim juga akan follow up ini ya, eh, eh, apa namanya, terkait dengan NIK yang tidak terdaftar di database Slick ya. Baik, nomor 3 mungkin dari rekan-rekan DPA atau dari rekan-rekan lainnya ada yang mau menanggapi dulu? Masih izin Iya, untuk silakan Pak yang Dino. diskusi yang penguatan nomor 3 ini sepertinya harus berawal dari finalisasi desain penguatannya ya kalau nggak salah ya, karena kan kita mau Iya, betul. mau filternya di mana ya. Betul, Pak. Berarti kita masih menunggu itu dulu ya Mas I ya. Iya, baik. Betul ya. Oh iya, baik Pak Dino, betul Pak. Nanti mungkin kami akan menyampaikan kira-kira drafting apa namanya desain alur flow-nya seperti apa dari kami gitu ya, Pak Ya, Dino. Nanti mungkin siap. terkait teknis dan hal-hal lainnya kita bisa apa namanya agendakan untuk diskusi lebih detail teknisnya gitu ya di agenda yang terpisah gitu ya Pak Dino. Oke Mas. Ya, Mas I. siap, terima kasih Pak Dino. Baik, mohon izin jika belum ada Izin poin Mas nomor. I. Oh ya, silakan Mas Haris. Mas, ini berarti yang poin 3 ini kita confirm akan kita lakukan ya, Mas I ya? Iya, betul, Mas Haris izin. Jadi memang sejauh ini sampai dengan saat ini kami juga masih terkonfirm ini masih tetap kita lakukan atau kita tindak lanjuti. Nah, bahwasannya nanti terkait dengan flow dan desainnya seperti apa, nanti kami coba drafting dulu ya, Mas Haris, terkait dengan mekanismenya seperti apa. Oke, baik Mas I. Ini kan terkait dengan apa namanya? Terkait dengan fitur ini kan sebenarnya secara user requirement itu kan tidak tertulis itu Mas I ya. Dan Iya, kalau betul, nggak salah terakhir kita diskusinya memasukkan ke dalam lingkupnya itu melalui usulan di UAT gitu Mas I ya. betul, betul. Nah, ini berarti sekarang status usulan ini sudah tertulis di Simata dan statusnya akan kita dankan terlebih dahulu, tapi pengerjaannya menyusul setelah ini atau seperti apa Mas I? Ya, izin mungkin Mas Haris ya, ini terkait dengan teknis ininya, kalau misalkan diperkenalkan dan memang kita sepakati bersama untuk yang di simatannya kita dankan, tapi sebagai komitmennya nomor 3 ini tetap dikerjakan setelah pelaksanaan closing ini gitu ya. Tentu nanti dengan menunggu desain dari kami dulu gitu ya Mas Haris, terkait dengan mekanisme NIK tidak terdaftar pada database Slick. Oke, siap. Baik Mas I. Berarti kami dari ini kami nunggu ininya ya Mas ya, flow aplikasinya ya Mas ya. Iya, betul, betul Mas Haris. Baik, dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau menambahkan kembali terkait nomor 3. Baik, jika tidak ada lagi, izin kami lanjutkan ke poin berikutnya di nomor 4, bahwa kami menyampaikan dokumen F44, T44, T51, dan revisi T01-nya. Izin kami sampaikan di Senin 23 Juni 2025. Terkait dengan tanggal penyampaian, apakah dari rekan DPEA dan DPSI ada tanggapan terlebih dahulu? Dan mungkin izin kami sampaikan juga nanti terkait dengan dokumen T51, langsung kami izin konfirmasi di kesempatan ini ya, Mas Haris dan Bapak Ibu di DPSI, ada Mas Agam juga, ada Mbak Sakinah ya. Nah ini mungkin sebelum lanjut ke poin 5 dan poin 6, barangkali kami izin sedikit kami konfirmasikan dokumen T51-nya ya. Mohon dibantu Mbak Atika dokumen T51-nya atau Mbak Devina. Nah, mungkin sambil menunggu, izin Mas Haris dan Bapak Ibu. Nah, ini karena terkait dengan pelaksanaan implementasi aplikasi Deku Mobile ini memang agak sedikit agak sedikit challenging lah katakanlah kalau bahasa kami. Nah, mungkin ada sedikit hal-hal yang perlu kita concern bersama, khususnya
yang akan dituangkan nanti di rencana implementasi dokumen T51 ini. Boleh langsung ke bawah. Baik. Nah, di sini nanti di poin strategi implementasi sebagaimana umumnya dokumen T51, tentu ini hanya perihal terkait background dan informasi terkait aplikasi di mobile. Berikutnya, nah di jadwal implementasi, nah ini juga kami mohon masukannya juga atau mohon pandangan juga dari rekan-rekan DPA dan DPSI, karena secara template dokumen T51 ini harus menyampaikan informasi waktu gitu ya. Namun demikian, nah ini terkait juga tadi yang disampaikan oleh Pak Epul, di mana memang ini agak sedikit challenging karena harus beberapa harus melalui beberapa tahapan mungkin diskusi di level pimpinan gitu ya. Nah, kami berasumsi, ini masih kami asumsikan bahwa deployment PKSI aplikasi edit mobil ini di server production ini diharapkan dapat dilakukan pada bulan Agustus. Dari mana target bulan Agustus ini masih mengacu dan pendekatan ke timeline yang ada di slide gitu ya. Ada di slide yang sebelumnya di ALHM juga sudah kita bahas. Jadi mungkin di Alter Tab boleh ke timeline dulu sebagai gambaran dulu bahwa dasar penentuan waktu-waktunya ini, walaupun tentatif kami tulis, itu dari mana, itu mungkin pendekatan dari timeline yang dari slide ya, Mbak Devina. Nah, mungkin mohon izin Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin dari pendekatan timeline di sini ya. Nah, kami juga mungkin mohon tanggapan juga apakah jika diadopsi dari timeline ini secara ketentuan maupun secara tata kelola di dokumen T51 ini apakah berkenan gitu ya dari rekan-rekan DPEA dan DPSI gitu ya. Kami mohon masukan dan mohon konfirmasinya ya. Jika T51 ini kami cantumkan di durasi waktu yang tercantum di sini. Boleh kembali ke T51-nya Mbak Devina ya. Ya, izin Bapak Ibu mungkin sekilas kami informasikan historinya demikian gitu ya terkait dengan jadwal deployment. Barangkali terkait dengan poin 21 jadwal deployment ini dari rekan-rekan DPA dan DPSI ada tanggapan dulu atau ada pandangan lain? Izin masih Ya. Mungkin untuk jadwal deployment biar kita relatif lebih ini gitu ya, nggak terlalu ngikat ke kitanya. Mungkin kalau misalkan kita tuliskan semester 2 2002 semester 2 gitu misalkan. Tapi ini kan deployment ya sebenarnya ya. Ya, Kalau betul. deployment kan artinya sebenarnya nggak harus dalam tanda kutip aplikasi nggak harus langsung dipakai juga sebenarnya kan Iya, betul. masih memenuhi klausa itu gitu kan ya. Betul, Mas Karena ini Haris. harusnya kalau deployment ya, ini kan berarti Iya. setelah kita DPA menerima nota dinas penerima sistem dari DPDS, kita langsung tindak lanjut dengan nota dinas deployment tuh ke DPSI. Betul. Dan ini tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Epul, minggu depan itu kan dari DPSI itu ada kegiatan untuk konfigurasi infrastruktur Idepu Mobile di Surabaya. Nah, kalau kita lihat agendanya itu termasuk di dalamnya juga ada deployment tuh di situ masih. Berarti sebenarnya itu deploymentnya sudah dilakukan tuh di Juni lah ya kita bilangnya, bisa kita bilang seperti itu sih. Tapi kalau mungkin kalau untuk mengamankan gitu ya bisa kita tuliskan yang periode tadi tuh semester 2 2025 gitu atau TW 3 atau gimana gitu masih. Baik. Baik Mas Haris, terima kasih Mas Haris. Baik, sepertinya mungkin ya sepakat kok supaya nggak lebih mengikat ke ke waktu yang spesifik gitu ya. Diusulkan mungkin semester 2 2025.
berarti dilakukan pada periode 2025. Ya, ya, siap. Nah, sementara yang pada bulannya dicoret dulu aja Mbak Devina. Nah, itu dicoret dulu aja, oke. Baik, ya seperti ini ya Mas Haris ya, izin ya. Baik, baik. Berikutnya mungkin ke poin jadwal alih pengetahuan. Nah, kalau untuk poin ini kami juga masih mengikuti format yang sebelumnya ya. Jika diperlukan, maka akan apa namanya dilakukan untuk alih pengetahuan ke helpdesk biasanya gitu ya, ke helpdesk S. Nah, untuk poin 23 jadwal go live. Nah, ini mungkin ini juga agak sedikit tricky ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin apakah seperti tadi halnya juga di poin sebelumnya kita cukup tulis di periode semester 2 2025 ya, atau ada usulan lain Bapak Ibu? Baik, mungkin sementara kami cantumkan di semester 2 2025 karena kalaupun misalkan dituliskan September juga masih masuk ke konteksnya semester 2 2025. Nah, ini juga kami jadi sedikit teridekan gitu ya. Jadi untuk yang sosialisasi juga mungkin bukan lagi bicara pekan, karena hal dan lain hal terkait dengan kesiapan secara keseluruhan, kami juga izin mencantumkan menjadi periode 2 semester 2 tahun 2025. Nah, dan tentu yang poin berikutnya yang terakhir adalah jadwal implementasinya. Kami coba cantumkan juga hal yang sama 2025. Tapi ini boleh nggak ya, izin Mas Haris dan Bapak Ibu mungkin dari DPA, boleh mencantumkan tentatif nggak ya di jadwal implementasi ini? Implementasi ini lebih condong ke digunakan oleh user gitu ya. Dari rekan-rekan lainnya mungkin ada pandangan atau kami misalkan untuk khusus yang jadwal implementasi apakah boleh menambahkan tentatif gitu ya, implementasi. Kalau implementasi itu konteksnya go live gitu ya atau digunakan oleh user. Iya, izin Nomi. Ya, Ini kan kalau nggak salah di DPDS itu kan ada IKU terkait dengan apa namanya IDEPU Mobile ini ya, masih iya. walah iya Bang, baru ingat. Berarti kan sebenarnya dengan adanya IKU itu kan mau nggak mau harus diimplementasikan di 2025 gitu. Iya Mungkin betul. dengan apa namanya dengan implementasi terbatas atau seperti apa gitu menunggu Iya, arahan dari pimpinan selanjutnya gitu ya. Mungkin sebenarnya kalaupun ini ditulis di tahun 2025 atau semester 2 2025 sih rasanya masih masih. harusnya sih masih bisa memenuhi gitu masih iya. Iya, betul betul. Iya. Oh iya, saja baru ingat. Terima kasih Mas Haris sudah nyebut, udah ngingetin itu ya. Aduh, ya ampun. Iya betul. Mungkin ya sementara kita cantumkan semester 2 tahun 2025 gitu ya. Nanti Mas Haris terima kasih Mas Haris. Ya, berikutnya di apa namanya kebutuhan pemulihan SI. Nah, ini kami masih mencantumkan hal yang sama di dokumen T11 gitu ya. Untuk terkait dengan masa retensi aktif, yaitu 3 bulan untuk data hasil permintaan IDEP dan masa retensi pasifnya di 6 bulan
sesuai dengan kebijakan DPSI terkait dengan setelah masa retensi itu berakhir. Dari poin 1 ini apakah ada tanggapan terlebih dahulu khususnya dari rekan-rekan DPSI mungkin terkait dengan retensi data? Baik, jika belum ada mungkin ke poin berikutnya, untuk seluruh data yang tampil di aplikasi IDEKU Mobile, selain hasil permintaan IDEP ya, kami usulkan untuk retensi aktifnya di 2 tahun, kemudian pasifnya itu di 3 tahun, dan setelahnya baru mengikuti kebijakan DPSI. Untuk poin 2, apakah ada tanggapan? Mas sorry, yang sebelumnya nomor Oh 1 iya, berapa lama? siap. Kang Pras, monggo. Nah ini punten Kang Pras, yang ini terkait dengan data hasil permintaan IDEP itu masa retensi aktifnya 3 bulan, kemudian pasifnya 6 bulan. Data hasil permintaan IDEP. Iya. Bedanya dengan yang nomor 2 apa ya? Nah ini seluruh data yang tampil di aplikasi selain hasil permintaan IDEP. Jadi mungkin kalau di aplikasi itu ada juga informasi lainnya gitu, ada informasi profil, ada informasi, sebetulnya bukan profil ya, kalau profil mungkin digunakan terus-menerus. Informasi yang selain informasi IDEP yang sifatnya mungkin berkelanjutan gitu, kayak berita itu juga mungkin ada ya, atau misalkan ada informasi-informasi lainnya gitu. Oke, dari sisi teknis boleh tolong di bridging nggak siapa Pak Dino atau dari teman-teman DPA ini berpengaruh ke server yang mana ya? Izin Mas Pras, ini kemungkinan yang berpengaruh kalau hasil IDEP ada di min IO-nya, Mas Pras. Yang nomor 1 atau 2 apa Dino? Nomor 1, nomor 2 kayaknya database ya. Sorry, Oke. nomor 2 juga ada di min IO karena ada beberapa attachment yang kita taruh kan, kayak misalnya ada petunjuk penggunaan dan lain-lain kan itu ada attachment-nya tuh, itu juga bisa ditaruh di min IO. Tapi itu kayaknya Kalau di kecil min sih. IO atau ini unstructured data ya? Min.io-nya sementara lupa Dino, jangan sebut Min.io. Oh, Di object storage aja object berarti storage. bicaranya. Kalau mau diretensi, retensi kemana? Min.io Pak Dino. Kalau object storage dipindahin aja Mas Pras. Kenapa Filenya. nggak perlu? Soalnya ada potensi tetap di situ, nggak perlu dipindahin. Kalau yang object storage atau unstructured data gitu kan ya. Kecuali database structured yang di kayak DB, Edo, IDO, MDO. Nah, itu boleh kita bicara retensi, tapi kalau object storage rasanya ada kemungkinan, makanya kita cek ya setelah 3 tahun atau setelah 6 bulan, apakah performanya lambat atau memang cocoknya di situ semua gitu kan. Nah, itu gimana yang membahasakan ke dokumen itu, Kang I atau Pak Dino? Kalau gitu tambahkan aja jika dibutuhkan retensinya dan mengganggu performance-nya akan diretensi karena seharusnya kemungkinan besar tidak harus diretensi sebenarnya. Kalau unstructured bisa begitu. Pak Dino, izin nanya juga Pak Dino. Iya Mas. Agam, ini yang data hasil permintaan IDEP itu sama dengan yang inquiry result fees itu bukan ya? Betul, JSON-nya. Kalau di database table yang lama, inquiry result is dalam JSON-nya Mas. Betul. Ada dua Berarti jadi. yang di database mobile itu dia akan generate inquiry result fees juga artinya. Inquiry result-nya itu ditaruh di file JSON dan habis itu di-convert jadi PDF. Di-convert jadi PDF, oke. Nah, itu yang nantinya akan diperlakukan sama seperti database inquiry, akan dilempar ke query setiap 2 minggu atau setiap seminggu sekali, seperti itu. Oh, kalau di database yang Slick sekarang, karena dia ada di dalam database, itu makanya dipindahin Mas Agam, dipindahin ke table archive kan. Nah, kalau nanti kan ini ditaruh di object storage, nanti berarti kebijakannya nanti terserah dari operation OJK, apakah itu mau diperlakukan sama atau tidak. Kalau misalnya itu akan dihandle semuanya fully di object storage,
atau dari fitur-fitur dari object storage-nya ya mungkin perlakuannya akan sedikit berbeda ketika Hmm. kita backup restore database. Tapi datanya sekarang udah bukan di database lagi, tapi ada di object storage. Untuk yang inquiry result tadi, berarti setelah 6 bulan itu simpannya di object storage ya, bukan di database seperti yang aplikasi ya. Iya, dari awal dia nggak akan pernah di database, Mas Agam, yang ini yang sekarang di Depo Mobile. Kalau dari awal yang ini memang beda Emang beda, perlakuannya, penyimpanannya di object storage-nya bukan di betul. database untuk Mm-mm. yang hasil result-nya seperti itu ya. Iya, betul. Nah itu kalau misalnya kita masukkan, misalnya ini 6 bulan ya, kita Mm-mm. pisahkan object storage yang production dengan yang pasif ini misalnya ya. Mm-mm. Itu nanti untuk ini kan pasif ini artinya masih bisa diakses ya. Nanti harus dikembalikan ke object storage yang production atau seperti apa tuh? Misalnya kita mau pisahin nih supaya nggak mengganggu Mm-mm. performance yang utamanya nih. Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya bebas, Mas Agam, kita bisa pisahin terus mau dibalikin lagi, kita Pak kopiin Dev, balik lagi Pak Dev, juga bisa. Dep, ini Mbak Dep. Oh iya, ah, lain. yuk. Ya kalau ngajak janjian Helmi ya nanti Mbak Dev, jangan sekarang, ini masih jam kerja ini. Kalau setelah pulang kantor gak apa-apa. Maaf, iklan. Silakan. Sorry. Iya. Iya. Artinya nanti kalau dipisah gimana Pak Dino mungkin Jadi kalau memotong. misalnya setelah 6 bulan misalnya ada 1 juta file geser gitu ya. Nah, Ya. kita mau archive misalnya 1 bulan yang paling lama gitu misalnya. Hmm. Sebenarnya tinggal kita pindahkan dari object storage yang itu, ya udah Hmm. kita keluarkan gitu. Nah, kalau kita mau Hmm. kembalikan kayak mengembalikan data biasa gitu, Dibalikin aja gitu ya, dibalikin ditransfer aja, aja. ditransfer aja Tapi kalau gitu. kita pisahkan, itu masih bisa diakses nggak? Atau harus dikembalikan dulu baru bisa diakses? eh nggak bisa diakses kalau misalnya dipisah. Jadi kalau di object storage kan tuh kembali lagi dari produk yang akan digunakan sama OJK. Jadi kalau misalnya kita mau itu, jadi nah ini balik lagi fiturnya beda-beda nih Mas Agam. Jadi object storage itu ada yang punya fitur archiving, auto archive, auto restore, itu kalau nggak salah ada ya. Saya lupa beberapa produk. Nanti itu bisa jadi fiturnya bagian dari dia. Kita misalnya contohnya nih, kita bikin object storage-nya auto archive setiap 3 bulan, yang lebih tua dari 3 bulan kita pindahin ke folder yang lain gitu misalnya. Nah itu bisa tuh, Mas Adam. Mungkin bisa beberapa produk Iya. bisa. Nah itu kalau mau kita balikin harus kita copyin balik gitu ceritanya. Restore lah ya. Kalau di restore artinya kita bisa granular spesifik file aja kan ya, Bisa, tanpa bisa, harus semuanya. bisa. Maksudnya begitu kita balikin spesifik, misalnya dari aplikasi mau membaca, saya mau lihat yang permintaan data 2 tahun yang lalu Mm-mm. atas user ini, Mm-mm. bisa berarti ya kita balikan hanya file itu aja misalnya seperti itu. Bisa. Cuma dari aplikasi mobile sendiri itu sekarang udah dibatasi. Kita ada retensi yang user cuma bisa mendownload tidak lebih tua dari, kalau nggak salah ada settingnya ya Mas Firman ya, 2 minggu atau berapa gitu. Jadi kalau dari user sebenarnya udah nggak bisa akses, tapi kalau dari admin misalnya ada Hmm. keperluan untuk sesuatu, ya Hmm. berarti dia akan harus ada admin konsolnya ya Mas Agam. Tapi bisa ya kita nggak usah ngembaliin semua data Oh, periode tersebut gitu ya. bisa bisa Mas. Jadi yang kita Hmm. catat di database itu adalah unique ID dari object storage ID filenya. Jadi kita Hmm. tinggal searching aja sebenarnya. Bahkan sebenarnya nggak usah kita balikin pun nggak apa-apa, karena object storage biasanya kan punya konsol ya. Kita searching aja Hmm. ID-nya di konsolnya dia yang archiving itu. Nah itu Oke, kita bisa download manual gitu loh kira-kira untuk siap, mencarinya. siap. Oke, Mas. Oke, Pak Dino, terima kasih. Berarti nanti artinya dari sisi aplikasi setelah setelah 3 bulan ya, atau setelah 6 bulan ini datanya bisa kita retensi di misalnya media lain seperti itu ya, kalau memang nanti eh, ada apa namanya eh, rencana untuk pemisahannya seperti itu.
Iya gitu Mas. Ya, baik. Mas Agam Dari izin saya itu aja. Ya, silakan. ini Mas, berarti apakah yang di sini di step-nya tetap akan diretensi atau jika dibukan aja Mas? Kan ini tulisannya dapat dilakukan archive ya. Artinya kan boleh iya, boleh. Misalnya kita mau tetap di situ karena pertimbangan lain-lain misalnya tetap di situ ya bisa aja kan. Di situ kan tulisannya dapat dilakukan archive. Jadi Nah, harusnya tepat. itu opsional ya. Terserah kita kan berarti gitu aja. Kalau kita mau pindahin kita boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Mas. Kalau gimana Kir? Ya, Ya Mas, izin cukup Mas. ya, izin mungkin Pak Dino, Mas Agam ya tadi apa namanya yang terkait dengan retensi data nih. Nah, ini misalkan ada case setelah diretensi itu kan tadi kalau saya nyimak coba nyimak mungkin mudah-mudahan nggak salah ya. Berarti tetap informasinya itu dalam bentuk file gitu ya yang ada di object storage gitu ya, Pak Dino ya. Koreksi saya salah apa kalau saya salah ya. Nanti misalkan ada kebutuhan untuk APH gitu ya, itu udah lebih dari berapa tahun lah setelah retensi atau bahkan mungkin hitungan bulan itu berarti tinggal tadi yang disampaikan oleh Pak Dino tinggal konsol aja gitu ya untuk mencari atau bahkan mendapatkan file tersebut atau informasi tersebut ya Pak Dino ya. Iya masih. Nah, cuman ini kan kembali lagi ke nah fiturnya kan beda-beda nih antara tapi pada umumnya object storage itu punya admin console yang kita bisa download filenya berdasarkan kita searching kayak Windows Explorer kayak apa Internet Explorer gitu masih. Nah, kalau dari database sendiri kan kita mencatat itu sebagai unique ID identifier JSON-nya filenya itu. Nah, kita tinggal Ya, cari tuh filenya itu nah, di object storage-nya yang di archive. Nah, itu harusnya masih ada di situ gitu. Cuman dia ya, pindah tempat aja. Jadi baik. kalau di object storage di Mina itu dia punya istilah ada hot storage, ada warp storage, sama cold storage. Biasanya kalau udah pindah ke cold storage ya yang biasanya dia mungkin data yang tidak punya akses yang lebih cepat atau apa storage yang lebih murah yang tidak diakses sering-sering gitu. Makanya dipisahkan ke situ Mas I. Oke, baik, baik. Ya. Siap, nanti Pak Dino terima kasih Pak. Ya, baik. Mungkin melanjutkan dari yang poin 1 dan poin 2 dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau dikonfirmasi kembali? Atau ini secara durasi dari rekan-rekan izin dari DPSI atau DPA sepertinya sudah cukup gitu ya, cukup mewakili ya untuk kebutuhan ini. Izin masih. Ya. Mas, kalau yang poin 2 itu contohnya apa ya Mas ya? Nah, ini sebetulnya nih karena, nah ini juga mungkin mohon masukan ya. Kalau selain data hasil permintaan IDEP, kalau yang saat ini ada di fitur IDEP Mobile kan ada informasi-informasi lainnya tuh, Mas. Kayak apa namanya mungkin profile, kemudian apa namanya. Tapi kan ada beberapa user yang karena kita ada fitur hapus account, berarti kan ada potensi bahwa si user bisa menggunakan fitur tersebut, tapi datanya tetap kita retensi gitu ya. Nah, itu yang kami maksud mungkin salah satunya adalah data hasil selain permintaan IDEP gitu. Itu sih mungkin sama informasi-informasi lainnya yang sifatnya updated gitu. Kalau misalkan ada informasi-informasi notifikasi yang sifatnya broadcasting, kemudian ada informasi lainnya yang bersifat news gitu. Itu juga sangat dimungkinkan karena ada fitur-fitur tersebut yang tersedia di aplikasi Deku Mobile. Terutama terkait dengan profile yang terhapus sih. Nah, ini mungkin objek to discuss juga ya, karena biasanya kalau terkait dengan kepentingan pemeriksaan atau misalkan investigasi, harusnya relate dengan informasi yang poin pertama gitu ya. Data hasil permintaan IDEP-nya pasti ada yang melakukan inquiry-nya gitu, ada yang si pelaku menginquiry-nya. Nah, kalau misalkan si pelaku penggunanya juga melakukan hapus account, nah ini yang mungkin concern kita bersama nih, perlu retensi juga gitu ya terkait dengan identitas penggunanya. Mungkin demikian Mas Haris ya.
Oke, baik, Mas. Concernku sih ini masih ini kan ketika once ini udah tertulis kan berarti nanti ketika DPSI akan melakukan archive gitu kan, berarti kan ini sudah dalam tanda kutip sudah sesuai dengan yang apa tertulis gitu ya di T51 ini. Nah, Ya, khawatirnya ada data yang mungkin sebenarnya masih digunakan gitu untuk yang data-data yang mungkin lebih dari 2 tahun itu gitu. Khawatirnya itu aja sih. Sekarang kan ini kan datanya nggak clear ya, data mana gitu, Mas. iya betul. Input saja nih, input dari permintaan IDEP. Karena memang ini karena konteks utamanya permintaan IDEP, betul. Jadi ini inverse-nya sih, maksudnya yang terkait dengan beberapa informasi lainnya. Iya, kalau yang nomor satu kan data hasil penelitian IDEP clear kan, berarti ini Oh, file oh. IDEP apa JSON dan file PDF-nya gitu kan. Kalau itu kan mungkin kita clear tuh file mana yang bisa dilakukan revisi. Kalau yang dua ini khawatirnya misalkan nih foto profil, misalkan foto profil gitu ya. Eh, Hmm. Kalau ternyata disimpan juga di sisi server kita dan itu ternyata udah tersimpan lebih dari 2 tahun, itu kan berarti kalau tertulis seperti ini kan artinya dalam tanda kutip halal untuk diretensi gitu ya Mas. Ya, padahal ternyata si foto profil itu misalkan masih digunakan sebenarnya oleh user tersebut gitu Mas. Oh ya juga ya. Atau mungkin lebih dispesifikin ya kali ya, Mas Haris, atau eh, ya Iya, khususnya mungkin mungkin. kalau boleh usul sih lebih spesifik terhadap data mana gitu Mas agar nanti juga nggak apa namanya nggak dispute gitu ya di kemudian hari kalau misalkan dilakukan retensi sih masih. Hmm. Ya, baik baik Mas Haris, noted Mas Haris. Ya mungkin saat ini yang kebayang di kami yang ada kaitannya dengan selain data hasil permintaan IDEP, intinya gitu ya, istilahnya data relasinya gitu. Data relasinya adalah data profile. Di mana kalau kita tarik ke fitur mobile yang ada bisa menghapus account supaya tidak putus gitu antara data hasil permintaan IDEP dengan siapa pemiliknya gitu ya. Maka kami mungkin akan mengusulkan di poin 2 ini khususnya yang pertama terkait dengan data profile yang terhapus gitu ya, yang tidak aktif. Nah, harusnya di flagging kita, izin Pak Dino dan tim, itu kan ada ya harusnya flagging yang terhapus gitu. Jadi nanti archiving-nya pun yang relate dengan tentu yang user-user yang sudah terhapus, terkonfirmasi hapus gitu ya. Mungkin kalau bayangan sementara demikian ya Mas Haris, Pak Dino. Ya, user yang sekarang ada flag-nya sih Mas I kalau itu related ya. Oke, siap. Dan itu nanti dalam bentuk struktur atau tetap di object storage ya, Pak Dino, dalam bentuk JSON atau apa? Di database ada di table user itu ada flag-nya ya Mas Firman ya, bahwa itu related statusnya usernya. Oh, oke. Mm-mm. Baik. Siap. Noted Pak Dino. Sementara dikuningin dulu aja, Mbak Devina. Nanti kita usulkan spesifik datanya yang tadi ya, yang terkait entitas yang berelasi dengan data hasil permintaan. Nanti kita coba list apa saja selain dari profil. Mas I, kalau yang untuk permintaan IDEP itu secara aplikasi kan kalau nggak salah kita menyimpan historical permintaannya ya. Iya, Itu tuh betul. kalau kalau kita udah pernah download, let's say kita pindah device gitu ya, itu kan harusnya history kita itu akan muncul lagi ya di device yang baru gitu ya. Iya, historinya muncul karena dia dicatat di database, Mas Arif, betul. Nah, itu kan berarti harus ada proses download ulang tuh sebenarnya ya. Nah, itu daftar histori permintaannya tuh berapa lama ya Mas Iya di aplikasi itu? Kalau nggak salah 5 terakhir atau berapa gitu ya? Oh, kalau yang di depan dua di dashboard. Tapi kalau di Iya. kalau di riwayat, nah ini mohon konfirmasinya. Tapi kalau seingat saya di Usrek, kalau untuk khusus menu riwayat itu tidak dibatasi. Tapi mohon konfirmasinya Mas Firman ya. Di menu di menu riwayat itu tidak dibatasi dan tidak ada paging juga gitu ya untuk riwayat. Tapi kalau di dashboard itu dua terakhir. Nah, ya berarti kalau misalkan tidak dibatasi kan artinya untuk permintaan yang let's say kalau kita udah lakukan retensi 3 bulan gitu ya, berarti kan artinya permintaan yang di atas 3 bulan itu kita nggak bisa reproduce ulang si file IDEP-nya tuh masih. Iya. Iya ya. Mas Haris izin, kita ada pembatasan waktu downloadnya juga Mas Haris. Jadi kalau nggak salah setelah 2 minggu nggak bisa di-download lagi.
Gitu ya Mas Firman ya. Oh, 2 minggu. Oke. Nah itu configurable sih 2 minggunya. Itu Iya, betul. dicegahnya di depan di servisnya, di main servisnya. Mm-mm. Oke, tapi listnya itu berarti belum ada batasan ya Pak Dino ya di historinya itu ya? Belum, kalau itu belum. Iya, Belum. Oke. betul. Atau Berarti kalau ya, tadi cache-nya filenya dihapus dari lokal gitu ya, berarti di download lagi itu maksimal 2 minggu ya. Berarti kalau di lebih dari 2 minggu sebenarnya dia hanya daftar listnya doang tanpa ada file IDF-nya gitu ya sebenarnya ya. Berarti ya. Iya betul. Sebenarnya di download Oke. dan dicegah sama main service di depan karena udah lebih dari 2 minggu dia nggak bisa download. mungkin cuman ini aja sih. Selain juga tidak ada itu hanya sampai dengan ringkasan aja, Mas Haris mungkin ya. Kalau kalau ringkasan kan itu sifatnya di database ya, Pak Dino ya. Ringkasan. Ringkasan juga ada di J- JSON-nya sih. JSON-nya Ringkasannya iya. nggak bisa kelihatan juga ringkasannya masih. Iya. No, kalau gitu mungkin kalau bayangan kami sih artinya harus relate dengan retensi aktifnya gitu ya. 3 bulan terakhir berarti dibatasi lewat dari 3 bulan ya historinya akan hilang juga di situ ya. Gitu mungkin Mas Haris ya logiknya. Iya, betul. Variasi Jadi Mas. ada constraint dengan ini gitu. Betul. Jadi Kalaupun secara aplikasinya ingin lebih panjang ya berarti ini retensinya juga harus diperpanjang juga gitu. iya. Tapi biasanya 3 bulan kalau secara transaksi kredit harusnya udah lari juga kan datanya gitu. Mendingan dia Udah. yang minta yang baru kan daripada. Tapi ya itu kepentingan lain lah. Mungkin maksudnya untuk kepentingan secara apa namanya historical atau apa gitu ya. Tapi secara aplikasi bisa dibatasi sih Mas Pak Dino ya. Untuk Iya, yang historinya nanti kita top 3 bulan terakhir gitu. iya Di bisa Mas. depan. Siap. Noted. Oke, siap. Mungkin jika tidak lagi dari Bapak Ibu terkait dengan retensi data ada lagi yang nomor 1, nomor 2. Jika belum ada, izin ke poin berikutnya, poin 3 terkait dengan data pribadi. Nah, ini nih, ini nggak kalah beratnya, nggak kalah penting. Data pribadi pengguna IDEPU Mobile. Nah, ini sebetulnya tadi saya lupa juga nomor 3 itu berarti khususan tuh yang terkait dengan profile. Ada data pribadi pengguna aplikasi. Nah, ini kalau dari mekanisme kita saat ini, izin Bapak Ibu ya, nanti mungkin mohon dikonfirmasi kembali juga oleh rekan Pak Dino dan tim. Sebetulnya kami tidak menyimpan apalagi yang terkait dengan foto KTP gitu, walaupun di situ ada fasilitas OCR. Nah, OCR ini sebetulnya memang mempermudah pengguna untuk mengcopy paste data KTP ke aplikasi gitu ya. Nah, tapi foto KTP-nya sendiri kita tidak simpan ya, betul ya Pak Dino ya, Mas Firman ya dan tim ya. Kami mohon konfirmasinya mungkin ya terkait dengan aplikasi pengguna nih. Karena di situ ada foto KTP, dan FR juga sebetulnya secara capturing beberapa saat dari hasil liveness itu juga kan disampaikan ke Dukcapil gitu ya. Jadi terkait dengan liveness-nya itu sebetulnya ada beberapa tag in foto dikirim ke Dukcapil dan itu juga kita tidak simpan gitu ya. Nah mungkin di sini mohon konfirmasinya supaya kami sesuaikan kalimat yang otomatis terhapusnya ini apakah harus disesuaikan kembali atau sebetulnya kita juga sudah mekanisme otomatis untuk menghapus data tersebut gitu ya. Silakan Pak Dino, mungkin dari Mas Firman juga barangkali ada hal yang mau disampaikan. Yang kita simpen kalau sekarang kayaknya cuma foto profile aja Mas. Kalau yang foto KTP itu kan keperluannya kalau nggak salah dia FR ya, face recognition ya. Nah KTP itu OCR, betul OCR. OCR ya. Kalau Hmm. OCR tuh kayaknya cuma kita lempar aja ya Mas Firman ya. Udah kita simpen dulu ya. Langsung ke oh langsung ke ini, langsung ke ke siapa namanya? Advanced AI Bapak. Advanced AI. Advanced Betul, AI. betul. Betul. Langsung ke Advanced AI. Tapi yang nyimpen bisa jadi Advanced AI ya Mas Firman ya. Harus Betul, di Pak. harus di state juga tuh di Play Store berarti. Karena kita Iya. membagi foto KTP-nya ke pihak ketiga. Nah, itu mungkin bisa jadi catatan juga karena mungkin akan ada di state juga ketika kita mau upload ke Play Store ya. Harus di state juga ya Mas Firman ya. Yang kayak gitu ya. Betul, Bapak. Itu harus diinfo juga. Nanti kalau nggak salah nanti akan ada ini sih, Pak. Akan ada questionnaire tersendiri dari Google Play, Pak. Terkait dengan data-data yang di ini ya, di input ya, Pak.
Kalau yang kita kumpulin cuma data profile aja Mas Firman, yang difoto pakai kamera doang kan ya. KTP nggak kita simpen kan ya? Betul Pak. Kita nggak menyimpan data apapun Pak, hanya foto profil yang kita simpan. Siap. Oke. Berarti secara kalimat sudah otomatis terhapus ketika validasi Dukcapil telah selesai. Itu masih relevan ya, Mas Firman ya? Iya, Betul Pak. harusnya. Karena pada saat ya. Moga Mas Firman. Ya betul Pak. Jadi pada saat Dukcapil pun kami tidak mengambil data menyimpan di lokasi kita karena memang datanya kita ambil hasil base 64 dari Advanced AI, tidak menyimpan secara langsung. Oh gitu. Nah, izin Mas Firman, base 64 hasil encode-nya ini kita simpan nggak di structure? Untuk saat ini base 64-nya kita simpan tapi dalam bentuk payload ke Dukcapil Pak. Kan di user itu ada ini ya Pak, ada apa namanya, ada permintaan request body ataupun respon body-nya itu kita record ya Pak. Nah, itu yang kita simpan tapi dalam bentuk base 64 dan yang sudah di encode Pak. Oh, baik ya. Jadi base 64 image-nya itu tersimpan dalam bentuk respon messaging-nya ya. Betul Pak, betul. Oke. Jadi coba kita pass through aja masih pass through ke Dukcapil. Kan hasil dari Advanced AI itu ada foto orangnya tuh. Nah, kita pass through ke Dukcapil gitu. Kita nyimpennya sih enggak sih. Kita nggak kita save gitu. Jadi masih valid juga sih. Ya, siap noted Pak Dino ya. Jadi walaupun misalkan secara juga gambar base code-nya terenkapsulasi di messaging API gitu ya. Nggak apa-apa, siap. Mas Ii, nanya dong Siapa? satu. Yang di aplikasi IDEP itu kan ada profil tuh yang di menu di aplikasi mobilenya itu kan ada profil ya. Bukannya itu ada nomor KTP-nya ya? Kalau saya di profil betul itu nomor KTP. Iya, ada nomor KTP. Nah, itu termasuk yang kita simpen kan? Kalau nomor KTP-nya iya Pak, kita simpen Pak, betul. Itu perlu nulis di sini nggak? Nggak. Oh, terkait informasi strukturnya Pak ya? Iya. Data pribadi pengguna KTP. Oh iya, ini gimana ya kalimatnya? Sebentar. Iya juga sih Pak, karena walaupun kita masking ya, nanti mungkin mohon koreksi ya Mas Firman dan tim ya. Itu betul di profile itu bahkan ada informasi-informasi yang kalau kita edit profile, penginian data, itu kita tampilkan dari mulai informasi kota, kabupaten dan seterusnya gitu ya Pak. Juga nomor KTP-nya, walaupun tetap kita masking ya Pak, ada bintang-bintangnya gitu ya. Tapi memang kalau pemahaman saya secara teknis kayaknya itu tersimpan ya Pak Dino atau Mas Firman, mohon konfirmasinya. Tapi kalau secara fotonya, foto KTP gitu ya, yang sifatnya imaging, itu memang kita tidak simpan, baik itu FR-nya maupun liveness videonya Pak. Nah ini dari pengalaman Pak Dino, mungkin Mas Firman, kira-kira untuk clearance ke Google Play maupun ke iOS Store, seperti apa gitu harus kita clearance-nya ya? Apakah di kita harus di-encrypt secara apa gitu ketentuannya atau gimana? Kalau dari pengalaman kita, kalau nggak salah kita harus state semua pengumpulan informasi pribadi masih. Jadi kita mengumpulkan informasi pribadi apa aja, terus udah gitu, apakah kita sharing dengan pihak ketiga gitu. Kalau ada tambahan, monggo ya Mas Firman ya. Apakah kita sharing itu informasinya ke pihak lain, atau apakah ada mekanisme penghapusan data, atau apakah ada cara user minta menghapus datanya. Nah, seperti itu kayaknya harus di state tuh, Mas I. Oh, siap. Noted Pak Dino ya. Berarti terkait dengan hapus data juga harus ada mekanismenya ya gitu ya Pak Dino ya? Iya, meskipun ada beberapa kasus kita bisa sebut juga, misalnya minta penghapusan data, misalnya ke counter gitu, katanya juga bisa katanya. Iya. Oh, oke. Suruh ke customer service misalnya. Siap Pak. Mungkin demikian Pak Ruli ya. Jadi kita handlingnya nanti harus ada penambahan clearance Pak di saat kita apply ke Google Play atau mungkin Google Store ya, iOS Store. Ya udah, oke. Siap. Nanti Pak. Ya, berikutnya Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau ditanggapi terkait nomor 3.
jika belum ada, ini yang nomor 4 ya, nomor 4 ini terkait data log aktivitas atau aksi gitu ya. Nah ini kalau nggak salah kan kita juga nyimpen ya terkait aktivitas lalu lintas aplikasinya gitu ya. Nah ini retensinya 1 bulan dan pasif retensinya di 3 tahun. Barangkali ada tanggapan? Baik, jika belum ada, mungkin ke poin berikutnya. Izin Mas I. Oh ya, silakan Mas Haris. Mas, yang poin 3 ini apa nggak kita take out aja ya Mas ya? Karena kan ini sebenarnya bukan dalam konteks retensi di dokumen ini ya harusnya ya. Iya bisa take out lah, nggak Iya betul. ada nilai tambahnya. Sensitif ini. Dicatat aja, Mbak Devina. Ada lagi mungkin, Om Haris? Siap, cukup Om, makasih. Siap. Oke, izin lanjut Bapak Ibu ke poin berikutnya ya. Ini poin terakhir dari dokumen T51 terkait mekanisme dan retensi backup. Ada 4. Yang pertama, jangka waktu maksimum sistem dapat dipulihkan atau RTO ya. Ini sebagai informasi juga Bapak Ibu, yang kuning-kuning ini 3 hari, ada posisi 3 hari. Ini kami mungkin menyamakan dengan host to host leak ya, gitu ya. Host to host leak. Nah, mungkin nanti mohon masukan juga apakah kurang tepat kalau misalkan kami juga samakan dengan host to host leak. Mungkin dari Bapak Ibu DPA atau DPSI ada tanggapan terlebih dahulu terkait mekanisme dan retensi backup. Karena sebagai baseline-nya Slick gitu ya, harusnya inline ya Bapak Ibu ya, terkait dengan mekanisme retensi backup ini, RTO maupun RPO-nya. Baik, jika tidak ada, kami cukupkan untuk pembahasan dokumen T51 dan kembali ke slide poin-poin diskusi. Mbak Devina, mohon dibantu. Baik, nah ini sebetulnya yang nomor 5, izin Bapak Ibu sudah dibahas juga tadi gitu ya, oleh Pak Ipo juga tadi sudah menyampaikan secara lengkap bahwa nanti ada dinamika dulu terkait dengan pembahasan rencana launching dan sebagainya. Nah mungkin izin ke poin berikutnya, poin terakhir, ada hal-hal lain yang mungkin sekiranya belum terdiskusikan di siang ini dari Bapak Ibu, barangkali ada hal yang mau disampaikan. Baik, jika tidak ada, izin Bapak Ibu, alhamdulillah untuk poin-poin diskusi mudah-mudahan tidak ada yang terlewat, sudah kita bahas bersama ya. Dari saya izin kembalikan ke Pak Ruli. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, izin Pak Ruli mungkin lagi ini ya, sedang double meeting. Izin Mas EI sedikit. Oh iya, silakan Mas Ramdan. Depan dari Mas Ginanjar sih. Ini Oh, iya. mohon maaf juga Mas Ginanjar nggak bisa ikut meetingnya karena ada penugasan lain. Baik. Terkait nanti rencana implementasi, kalau misalkan jadi di September, kalau dari DPLK mohon untuk apa ya, ada sosialisasi atau sesi khusus untuk kontak 157 dan petugas Gerai Slick untuk disosialisasikan terlebih dahulu. Seperti itu, Mas Ii. Oh Dan iya. mungkin untuk FAQ-nya juga mungkin bisa disampaikan sebelum implementasi. Seperti itu, Oh Mas iya. Ii. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ramdan ya. Nah ini notit Mas Ramdan, betul. Tadi kami di dokumen T51 juga sudah kami alokasikan. Namun demikian terkait waktu,
kami masih mencantumkan di semester 2 2025. Tapi kami upayakan tentu tadi yang disampaikan concernnya Mas Ramdan gitu ya. Kalau bisa sebelum dilakukan launching gitu. Nanti kami akan coba agendakan setelah kami mungkin mendapatkan konfirmasi final terkait rencana launching, dan tentu dilengkapi dengan beberapa guidance juga gitu, FAQ gitu ya. Betul, ini khususnya FAQ sebagai informasi Mas Ramdan, kami sedang menyusun juga ya beberapa hal yang sekiranya menjadi pertanyaan yang umum ditanyakan oleh masyarakat gitu ya. Nanti Mas Ramdan, terima kasih Mas Ramdan. Salam buat Mas Ginanjar. Terima kasih Mas I. Ya baik, dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Baik, jika tidak ada lagi, Alhamdulillah Bapak Ibu, seluruh rangkaian penutupan atau closing UAT pelaksanaan UAT aplikasi Depo Mobile telah selesai. Dan sekali lagi dari kami, terima kasih banyak atas kontribusi dan kerjasama dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan kontribusi Bapak Ibu dapat dapat memberikan hal yang positif buat kita dan OJK pada umumnya. Baik, mohon izin mungkin sehubungan Pak Ruli ada keperluan mendadak. Kami mewakili Pak Ruli dan pimpinan mungkin sekali lagi mengucapkan juga terima kasih banyak buat Bapak Ibu atas kesempatannya dan waktunya yang luar biasa untuk menyelesaikan aplikasi Depo Mobile ini. Izin kami tutup untuk agenda sore ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum izin semua. Izin Yusuf. Sorry Om. Oh, siapa? Oh, izin Pak. Tadi ditutup Pak. Ini tuh Ferennya manggil lagi. Oh iya, siapa? Jadi Senin ya kita sampaikan ya dokumen T51-nya ya. Oke. Ya, kita coba siapkan dengan baik Pak. Ya. Makasih banyak Pak Ruli, Pak Yoyo, makasih. Mas Oki, makasih. Mas Akina, makasih. Baik, kalau gitu bisa ditutup ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi atas bantuannya Bapak Ibu semuanya, baik dari OJK maupun dari tim pengembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ruli, Bapak Ibu semua. Izin kami end Pak.